Jemaat Every Nation, kembali kita bertemu di dalam acara kita Sela pada sore hari ini, dan senang sekali kita boleh menyembah Tuhan bersama-sama sambil kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan, kesegaran buat kita semua. Mari kita berhenti sejenak dari kegiatan kita dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, menyembah Dia, dan sungguh-sungguh mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kebaikan, kemurahan, kasih setiamu yang memelihara dan menjagai kehidupan kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biar lewat apa yang kami sebentar akan renungkan bersama, Engkau berbicara dan meneguhkan kebenaran yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara, hari ini saya ingin berbicara tentang identitas diri, identitas yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali kita berpikir di dalam hati kita, kalau saja orang tahu sepenuhnya tentang hidup saya, maka mungkin orang akan berlaku berbeda terhadap saya. Maksudnya adalah kalau saja kelemahan saya semuanya diketahui oleh orang-orang yang ada di sekeliling saya, mungkin mereka tidak akan bersikap menghargai saya seperti yang saya dapatkan sekarang. Itu sebabnya saudara, kita mau tampil lebih baik, kita mau menunjukkan diri kita lebih baik daripada asli kita, karena kita merasa bahwa kita sesungguhnya tidak cukup baik. Kita tidak cukup pandai, kita tidak cukup berhikmat, kita macam-macam saudara. Ya, kalau saudara bertemu mungkin dengan seorang yang saudara anggap luar biasa, saudara, seringkali kita jadi minder, kita merasa betapa kecilnya kita, dan kita berusaha untuk bersikap lebih daripada apa yang sesungguhnya kita, karena kita merasa bahwa kalau saya bersikap seperti sebagaimana saya, maka saya akan diremehkan, ditolak, dikecilkan, tidak diajak bergabung dan lain sebagainya. Sementara ada anak-anak muda yang merasa bahwa dia harus menampilkan dirinya berbeda dengan siapa dia supaya bisa diterima oleh teman-temannya. Penerimaan itu begitu penting di dalam kita bergaul, kita mau untuk diterima. Dan penerimaan itu sesungguhnya yang pertama-tama adalah Tuhan yang menerima. Dan bukan hanya Tuhan yang menerima, tapi Tuhan yang memilih kita. Dia mengenal kita saudara. Dan dia memilih kita sebagaimana kita adanya. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca dari Yeremia pasal yang pertama. Mulai dari ayat yang keempat. Dan ini adalah percakapan saudara antara Yeremia dengan Tuhan. Ya, seperti ada adu argumentasi antara Yeremia dengan Tuhan saudara. Di ayat yang keempat dikatakan firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Saudara, percakapan ini dikenal dengan panggilan Yeremia. Tuhan datang kepada Yeremia dan Tuhan bicara kepada Yeremia. Luar biasa saudara, ya. Tuhan bicara langsung kepada Yeremia dan beberapa hal Tuhan kasih tahu kepada Yeremia. Pertama, bahwa bahkan sebelum Yeremia ada di rahim ibunya, Tuhan itu sudah bentuk dia, ya. Dan sebelum dia keluar, sebelum dia lahir, sebelum tercatat di dalam akte kelahiran kapan dia lahir, ya. Kalau hari-hari ini di rumah sakit mana, jam berapa, ya. Sebelum itu semua terjadi, dikatakan oleh Tuhan, aku sudah kenal engkau. Tuhan sudah bentuk Yeremia, Tuhan sudah kenal Yeremia, dan dikatakan Tuhan sudah menguduskan dia sebelum dia keluar dari rahim ibunya. Luar biasa. Tuhan sudah bentuk, Tuhan sudah kenal, Tuhan sudah kuduskan sebelum Yeremia melakukan apa-apa. Bahkan yang luar biasa, apa yang akan terjadi dalam kehidupan Yeremia, di mana Tuhan menetapkan dia untuk menjadi nabi buat bangsa-bangsa. Ketetapan itu sudah terjadi sebelum Yeremia bahkan muncul di dunia ini. Buat kita, tanpa kita sadari, lingkungan mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, kalau kita tidak mengambil setiap kesempatan yang ada, bahkan karena kita berpikir kesempatan yang ada di dunia ini begitu terbatas dan itu bukan dari Tuhan, maka kita mengupayakannya. Bahkan kita berusaha untuk bersaing untuk dapatkan kesempatan.
Karena kesempatan itu langka. Kesempatan itu harus diperebutkan. Ya. Sedangkan Tuhan berbicara kepada Yeremia totally the opposite. Ya, bahwa kesempatan itu Tuhan yang berikan, Tuhan yang membentuk, Tuhan kasih kesempatan, dan Tuhan yang akan mengarahkan dia untuk masuk di dalam panggilannya. Nah, saudara, jawaban Yeremia mewakili jawaban kita di hadapan Tuhan. Okay? Yeremia mengatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai bicara, aku ini masih muda. Kita bisa menambahkan di dalam list kita, alasan kita, kenapa kita sulit untuk mempercayai bahwa Tuhan bisa memakai kita luar biasa. Saudara, kenapa kita sulit untuk mempercayai? Karena kita sadar akan kelemahan kita. Kita sadar akan keterbatasan kita. Kita sadar bahwa kita tidak dilahirkan dari keluarga yang paling hebat. Kita tidak memiliki kemampuan yang paling hebat. Kita tidak punya apa yang orang lain punya. Dan pada waktu kita fokus kepada hal itu, maka kita cenderung untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu Engkau mungkin punya rencana yang baik, tapi keadaanku tidak memungkinkan aku bisa mencapai hal yang baik dalam hidupku. Nah, saudara, percakapan ini terjadi antara Yeremia dan Tuhan. Di dalam percakapan ini, akhirnya Tuhan kembali mengatakan kepada Yeremia di ayat yang ke-7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus harus engkau pergi. Apapun yang kuperintahkan kepadamu harus kau sampaikan. Ya, Tuhan katakan kepada Yeremia, jangan latar belakangmu membatasi engkau untuk mempercayai apa yang aku janjikan dalam hidupmu. Jangan kekuranganmu membuat engkau merasa bahwa engkau tidak akan pernah masuk di dalam panggilanmu. Kalau aku memanggil engkau, maka aku akan memperlengkapi engkau. Itu janji Tuhan. Ya. Nah, saudara, apa yang Tuhan perintahkan kepada Yeremia? Tuhan katakan begini, kepada siapa engkau kutus harus engkau pergi. Apapun yang kuperintahkan kepadamu harus kau sampaikan. Panggilan Yeremia adalah panggilan seorang nabi. Jadi artinya kalau dia merasa dia nggak bisa ngomong sebagai nabi, maka dia tidak akan memenuhi panggilannya. Tuhan katakan, it's okay, aku yang akan melatih engkau. Saudara, kita punya coach yang luar biasa, yang melatih kita. Ya, dan cara Tuhan adalah, pokoknya Yeremia perlu untuk melakukan bagiannya. Bagian Yeremia adalah kalau Tuhan utus dia pergi. Kalau Tuhan perintahkan sesuatu untuk disampaikan, dia hanya nyampaikan. Apakah yang cara dia menyampaikan baik atau kurang baik, kurang fasih, itu Tuhan. Saudara, bagian kita adalah mentaati Tuhan di dalam keseharian kita. Kalau Tuhan bukakan kesempatan kepada saudara, lakukan. Kalau kesempatan itu di dalam pelayananmu, setiap kesempatan yang Tuhan berikan, pintu Tuhan bukakan, lakukan. Orang tidak menghargai, itu bukan urusan saudara. Ya, kalau Tuhan perintahkan kepada saudara untuk lakukan sesuatu, just do it. Mungkin pintunya tidak terlalu besar, it's okay. Ya, itu bagian saudara. Tuhan tidak bisa melakukannya untuk saudara. Tetapi bagian Tuhan adalah menuntun saudara ke jalan yang benar, bertemu dengan orang yang benar, dan membukakan pintu yang benar. Nah, saudara, kadang kita sibuk mencari pintu yang benar, bertemu dengan orang yang benar, tetapi kita tidak melakukan hal yang benar yang ada di sekeliling kita. Tuhan mau kita melakukan bagiannya, maka Tuhan melakukan apa yang hanya Tuhan bisa lakukan. Di dalam percakapan ini, Tuhan menang, saudara. Dan Yeremia taat. Tetapi yang seringkali disayangkan, di dalam pergumulan kita dengan Tuhan, kita menang, saudara. Dengan kata lain, kita punya alasan, Tuhan meyakinkan kita lewat firman-Nya, dan akhirnya kita yakin, kita percaya dengan alasan kita. Memang saya tidak baik, memang saya tidak bisa, memang saya punya banyak kesalahan, memang saya punya banyak kelemahan. Dan akhirnya Tuhan dengan firman-Nya kalah, saudara. Di dalam pergumulan di pikiran kita, Tuhan dan firman-Nya kalah. Jadi kalau saudara tanya apakah Tuhan bisa kalah? Bisa, saudara, dalam pikiran saudara. Tuhan bisa kalah. Ya, dengan kata lain,
saudara lebih percaya dengan apa yang engkau pikirkan daripada apa yang Tuhan pikirkan tentang engkau. Dan pada waktu saudara lebih mempercayai apa yang orang atau saudara pikirkan tentang dirimu dan tidak dengan apa yang Tuhan katakan tentang dirimu, maka engkau akan berlaku seperti apa yang engkau percaya. Saudara, ada satu cerita tentang seekor anak burung Raja Wali yang dibesarkan oleh seorang petani bersama dengan anak-anak ayam. Karena petani ini punya anak-anak ayam dan dia menemukan anak burung Raja Wali dan dibesarkan bersama-sama. Maka anak burung Raja Wali ini mulai mencari cacing bersama dengan anak-anak ayam yang lain dan mulai belajar untuk menirukan anak-anak ayam itu bagaimana bersuara, saudara. Ya, anak-anak ayam ini kalau melihat di udara ada burung yang besar, yang menakutkan, maka anak-anak ayam itu berlari dan anak burung Raja Wali ini berlari. Sampai konon ceritanya dia melihat di sungai satu bayangan yang mengejutkan dia, yang membuat dia awalnya berlari ketakutan karena dia melihat bahwa burung yang ada di udara itu, yang gagah sekali itu, ternyata nampak di dasar sungai. Sesungguhnya itu adalah bayangannya sendiri. Sampai akhirnya dia sadar bahwa dia berbeda. Dia bukan anak ayam. Hanya karena dia bertingkah laku sebagai anak ayam, dia lahir sebagai burung Raja Wali. Saat saudara menemukan bahwa ada perbedaan di dalam diri saudara, bahwa saudara bukan anak ayam, saudara burung Raja Wali yang panggil untuk terbang tinggi. Di sana awal di mana saudara mulai belajar untuk jadi burung Raja Wali. Apa yang saya maksud belajar jadi burung Raja Wali? Kalau saudara ditetapkan untuk terbang, saudara belajar terbang. Kalaupun selama ini saudara mengais cacing, saudara perlu terbang. Karena itu yang hakikat daripada burung Raja Wali. Dia terbang di tinggi mengatasi badai. Hari ini Tuhan ingin meyakinkan saudara bahwa dia memanggil saudara. Dia menetapkan saudara untuk melakukan perkara yang besar. Bagian kita adalah percaya dan mulai melakukan. Dengan apa yang Tuhan latih. Saudara, anak burung Raja Wali itu dilatih oleh induknya. Ditendang keluar dari sarangnya, ketakutan saudara, karena dia merasa aku gak bisa terbang, aku jatuh ke bawah. Dan tahukah saudara, induk burung Raja Wali ini akan menukik dan terbang dengan kecepatan yang tinggi, menopang anak burung Raja Wali ini dengan kepak sayapnya, membawa dia terbang tinggi lagi, dilepaskan lagi. Dan itu yang Tuhan lakukan lewat kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak tahu keadaan saudara hari ini. Mungkin sekali saudara bukan sedang berada di kepak sayap burung Raja Wali itu dan terbang ke atas, tetapi saudara sedang lepas terbang ke bawah dan sepertinya induk itu tidak sedang menopang saudara. Tuhan sedang izinkan saudara turun ke bawah karena dia sedang melatih saudara. Kenapa dia melatih saudara? Karena saudara Raja Wali. Saudara, adalah kebodohan untuk induk ayam untuk melatih anak-anaknya terbang, karena anak-anaknya tidak bisa terbang, saudara. Oke, tetapi alangkah bodohnya kalau induk burung Raja Wali membiarkan anak-anaknya tetap mengais cacing seperti anak-anak ayam yang lain. Saudara tidak ditetapkan untuk mengais cacing, saudara ditetapkan untuk terbang tinggi. Ada latihannya, ada waktu di mana saudara dan saya tidak nyaman pada waktu induk itu melepaskan kita. Dan kita belum bisa terbang, kita berusaha mengepakkan sayapnya. Kita sedang dilatih saudara, karena kita anak burung Raja Wali yang menantikan Tuhan dan terbang tinggi mengatasi badai. Apapun badaimu saudara, induk burung Raja Wali sedang melatih anak-anaknya untuk terbang tinggi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mengenal kami lebih daripada kami mengenal kami. Tuhan, dalam percakapan kami seringkali Tuhan, kami menang. Dengan kata lain, kami tidak mempercayai Engkau dengan firman-Mu. Kami bertobat. Kami percaya bahwa Engkau menetapkan kami untuk melakukan perkara yang besar.
Apapun yang saat ini ada di depan kami, Engkau sedang melatih kami untuk melakukannya. Tuhan, ajar kami untuk setia. Ajar kami untuk tidak quit, tidak berhenti dalam pelatihan ini. Ajar kami untuk melihat kepada janji-Mu lebih daripada kami percaya kepada apa yang lingkungan kami katakan tentang kami yang tidak sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar ada kekuatan baru. Kami dipanggil menjadi burung Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.